Selamat datang peserta Adventist Youth Ministry Training for Pathfinder Club Ministry. Saat ini kita akan melaksanakan Club Ministry Training yang pertama di daerah Sumatera kawasan selatan. Perkenalkan, nama saya Yosep Umarsun Sitanala. Saat ini saya melayani di klub Iron Man, Jemaat Tambang Besi. Dan saya akan membawakan materi pada saat ini PFAD 002. Ada beberapa seminar yang juga bisa kita ikuti. Ada Pathfinder Instructor Award atau PIA, dan juga IEMT atau Adult Trainer Certification. Dan materi yang akan saya bawakan ini, referensinya dari Adventist Youth Ministry Training, Pathfinder Staff Training Program Description, NAD Youth Ministry tahun 2013. Pathfinder Uniform Standard atau NAD 2016. Pathfinder Honor Book, Youth Ministry GC 2014, Basic Sub Training Workshop 2018, WW Pathfinder Sonline ORG, WW Grand Leaf ORG. Tujuan dilakukan seminar pada saat ini untuk memperkenalkan standar dan persyaratan pada klub Pathfinder. Objektifnya untuk memperkenalkan dasar-dasar prosedur dan kebijakan yang diberlakukan dalam klub Pathfinder. Ada beberapa judul dalam seminar yang kita lakukan pada hari ini. Dan introduction-nya, bahwa organisasi yang benar itu berasal dari Allah, yaitu didasarkan atas prinsip-prinsip ilahi. Sistem dan peraturan nampak dalam segala pekerjaan Allah di semesta alam. Testimoni to Ministry halaman 26. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, ada satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma 12 ayat 4 dan 5. Di sorga terdapat organisasi yang lengkap dan sempurna, dan malaikat-malaikat bekerja dengan teratur. Peraturan yang sempurna menyertai segala gerak mereka. Testimoni to Ministry halaman 28. Peraturan adalah hukum surga. Maka peraturan harus pula menjadi hukum umat Allah di dunia ini. Testimoni to Ministry halaman 26. Basic Club Servant Leader Chart. Ada majelis jemaat, kemudian di bawahnya direktur klub, dan di bawahnya ada penasehat wanita dan pria, dan juga ada kapten regu. Kalau kita lihat, ada struktur organisasi Pathfinder Club. Yang pertama ada direktur Pathfinder daerah. Dan pada saat ini, direktur Pathfinder daerah adalah Master Guide Pendeta Samuel Pardede. Kemudian ada koordinator wilayah, dan koordinator wilayah Lampung saat ini adalah Master Guide Haripson Manik. Kemudian ada majelis jemaat, komite eksekutif Pathfinder, ada direktur klub, kemudian di bawahnya ada sekolah sahabat anak,
kemudian ada orang tua, dan juga ada wakil direktur, kepala sekolah, kemudian ada koordinator dalam keluarga, dan kemudian ada staf dan juga anggota. Bagaimana cara memulai klub? Yang pertama, kita harus perhatikan, kita juga harus berkonsultasi dengan direktur PA daerah, ya, untuk arahan dan nasihat, ya. Kemudian juga harus membaca manual, buku Pathfinder, dan kemudian minta persetujuan majelis jemaat, kemudian konsultasikan dengan pendeta jemaat, dan juga siapkan proposal, minta surat resmi dari jemaat ke Direktur PA daerah. Selanjutnya, konsultasikan lebih lanjut ke Direktur PA Conference atau daerah. Setelah surat pendaftaran dari jemaat diterima daerah, akan diberikan sertifikat of operation atau untuk melaksanakan kegiatan klub. Kemudian ada susunan staf, pembina, dan instruktur klub secara lengkap. Ini ada formulir bagaimana kita harus mengisi dari jemaat, kemudian nanti akan diserahkan ke Direktur PA daerah. Dan juga ada sertifikat yang diberikan pada saat anggota klub menyelesaikan pendidikannya. Dan juga ada screening ya untuk leaders. Ya, seluruh staf, pembina, dan instruktur klub harus disampaikan ke majelis gereja untuk memperoleh persetujuan ya dari jemaat. Kemudian, termasuk bila di kemudian hari ada penambahan staf, kemudian pembina dan atau instruktur klub. Ya, direktur klub bertanggung jawab dalam tata laksana seluruh kegiatan klub, dan oleh sebab itu di semua kegiatan ia harus hadir. Harus catat, di semua kegiatan harus harus hadir. Kemudian ada membership dari klub. Berdasarkan ADART klub dan buku petunjuk penyelenggaraan klub, calon anggota harus yang pertama mengisi formulir pendaftaran dan bersedia membayar iuran dan biaya yang mungkin diperlakukan atau diperlukan selama ia mengikuti kegiatan klub. Di Indonesia, lazimnya pembiayaan kegiatan ditanggung jemaat setempat dan atau berdasarkan kesepakatan bersama para orang tua dan majelis jemaat di kemudian hari. Kemudian ada form untuk registrasi. Kemudian ada juga kartu untuk anggota klub. Dan perlu diperhatikan juga, ada medical release ya, untuk mencegah dan penanganan kondisi kesehatan yang khusus. Maka orang tua harus bersedia bekerja sama untuk mengkomunikasikan keadaan kesehatan anaknya dengan sebenarnya. Dengan memberi persetujuan kepada pembina klub untuk memberikan keterangan kepada pihak terkait tanpa ada tuntutan ke pengadilan guna penanganan kondisi darurat. Jika ada anggota klub yang memiliki gangguan kesehatan khusus, maka harus diberitahukan kepada kakak pembina. Dan ada juga formulir yang harus diisi untuk kesehatan. Ya. Dan juga ada registrasi. Ya. Dan juga ada hampir semua kegiatan membutuhkan uang. Ya.
termasuk kegiatan Pathfinder. Dan kita perlu perhatikan ada sumber pendanaan. Yang pertama, anggaran dari gereja, kemudian persembahan khusus di gereja, dan juga ada iuran klub tiap semester. Ada juga iuran klub tiap minggu. Dan mungkin juga ada penggalangan dana, bahkan sumbangan atau donasi. Dan kalau kita perhatikan, ada rumusan tentang subsidi dari gereja yang direkomendasikan. Ada 1% dari total anggaran gereja atau 1 USD per anggota jemaat per tahun atau 2 USD per keluarga di jemaat per tahun. Pada awal tahun kegiatan klub, ya kita perlu perhatikan ada anggaran. Direktur klub beserta para pembina menyusun rencana kerja tahunan beserta rencana pembiayaannya. Kemudian rencana kerja harus dipaparkan ke konferensi jemaat dan majelis jemaat. Sebagai contoh, ada jumlah anggota klub 30 orang. Ada penerimaan ya dari iuran 30 orang, kemudian ada subsidi gereja, ada uang pendaftaran, kemudian ada usaha penggalangan dana, kemudian pembiayaan, ada perlengkapan kepahaman dan keterampilan, kemudian ada kebutuhan alat tulis, biaya konvensi, public relation, kemudian peralatan berkemah dan kegiatan luar ruang, atribut dan tanda kepahaman, peralatan khusus dan asuransi, bendera klub dan bendera nasional, kegiatan-kegiatan khusus. Ini ada contohnya, nanti bisa kita pelajari. Dan juga gunakan proposal yang disetujui majelis jemaat untuk perencanaan kegiatan non-rutin dengan isi minimal ada latar belakang, tema kegiatan, tujuan kegiatan, bentuk kegiatan, lokasi dan waktu, panitia, pelaksana, kemudian ada narasumber, peserta, dan ada anggaran tentang pengeluaran dan juga penerimaan. Bendahara hak klub harus mencatat dan menyimpan semua penerimaan dan pengeluaran klub. Keuangan klub harus secara berkala dilaporkan ke bendahara jemaat. Tidak dianjurkan klub memiliki kartu kredit atau rekening bank sendiri. Dianjurkan penyimpanan dana klub pada bendahara jemaat. Pembayaran kembali harus atas persetujuan direktur klub. Di beberapa jemaat, pengeluaran departemen harus mendapat persetujuan dari ketua membidang. Yang dimaksud adalah kadang-kadang harus didahului dari keuangan jemaat, tapi harus melalui persetujuan jemaat. Setiap pembelian atau pembiayaan harus disertai bukti nota pembelian atau kwitansi. Kemudian, beberapa keluarga mungkin perlu perhatian dan bantuan khusus dalam mengikuti seluruh kegiatan klub. Ya, harus juga diperhatikan bahwa ada bantuan-bantuan juga yang diperlukan dari keluarga-keluarga. Klub dapat memutuskan dan mengusulkan ke staf klub dan atau ke majelis jemaat untuk bantuan keuangan dalam pengadaan seragam, kegiatan di luar ruang, iuran, dan lain-lain. Dalam seragam klub ada filosofinya. Seragam klub akan menuntun seseorang untuk bersikap dan bertindak sesuai norma yang diajarkan, yakni perjanjian dan peraturan serta kode etik. Dan ada tujuannya sebagai identitas dan rasa bangga. Memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Seragam adalah salah satu bentuk kebanggaan dan simbol keanggotaan. GC telah mengembangkan satu rencana, logo, namun desain seragam diserahkan ke divisi atau uni berdasarkan pertimbangan kondisi politik tiap negara. Ada 5 kategori pakaian seragam di Uni Indonesia kawasan Barat. Ada tipe A1, seragam jas master guide, kemudian tipe A,
pakaian seragam lengkap kacu dan selempang. Kemudian tipe B, seragam kaos, conference, atau klub dan kacu. Kemudian tipe C, pakaian bebas memakai kacu. Tipe D, pakaian seragam khusus. Kalau kita lihat, ada kemeja dalam putih, ya, Ventura 01, Verlando 01, Taipan Drill 001. Dan ada jas dan bawahan atau celana hijau botol, ya, aroma nomor 10. Kemudian ada baju kemeja, ya, dengan coklat bea cukai, Ventura 026, Verlando 060, dan Taepandril C303. Dan rok atau bawahan atau celana juga hijau botol, Ventura 544, Verlando 544, Taepandril H59. Kita perhatikan tata letak dalam kita meletakkan atau menempatkan logo-logo yang harus kita perhatikan. Dan juga kita harus perhatikan ada asuransi atau perlindungan, pengamanan. Ada perlindungan kecelakaan dan kerugian, kemudian periksa alasan keselamatan, kemudian keamanan peralatan yang memadai, kemampuan pengawasan yang memadai, tipe kegiatan, kemudian asuransi yang ditanggung oleh konferensi atau daerah, Adventist Risk Management. Apa yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan? Perlu diingat bahwa supir kendaraan pribadi tidak dijamin asuransi gereja. Ya, kegiatan berisiko tinggi perlu asuransi tambahan dan formulir laporan kejadian. Kalau kita perhatikan ada aspek penilaian, kalau di masing-masing jemaat mungkin ada tanda bintang 1 sampai ada bintang 4, ya. Ada keikutsertaan kegiatan, kemudian tingkat kehadiran, juga perilaku. Itulah salah satu penilaiannya. Dan ini ada beberapa contoh dari member, ya. Ya, kita lewatkan saja, nanti kita bisa pelajari. Dan apakah ada penalti atau pengurangan poin? Pasti ada, karena sesuai dengan tadi, ada kehadiran, kemudian ada keaktifan, dan lain-lain. Sesuai dengan yang sudah disepakati di dalam klub. Pada beberapa conference atau daerah, memberlakukan poin sistem yang meliputi penyampaian laporan klub bulanan, kemudian ada aktif ikut kegiatan konferensi setempat, dan juga ada kegiatan pelayanan, dan lain-lain. Ada beberapa definisi, ya. Servant leadership adalah suatu filosofi dan satu rangkaian tindakan nyata untuk memperkaya nilai kehidupan seseorang guna membangun organisasi yang lebih baik, yang tidak hanya melakukan, tetapi juga untuk meningkatkan rasa peduli. Ini ditulis oleh Robert K. Greenleaf 1970. Saudara, ada 10 yang perlu diperhatikan sebagai seorang servant leadership. Yang pertama, listening, mendengar. Kemudian empati, ya. Persuasion, kemudian ada konseptual, ya. Kemudian juga ada policy, ya.
stewardship, kemudian growth commitment, dan juga ada community building. Kemudian ada healing awareness. Itu ada ke-10 yang perlu mungkin dimiliki oleh seorang leadership. Pemimpin yang melayani bukan dilayani, bukan memerintah, tapi memberi contoh. Lakukan dengan rendah hati dan tulus, melayani bukan untuk memperoleh pujian, melayani untuk memenangkan jiwa, menjadi pelaku untuk mendidik orang lain. Kristus adalah teladan sempurna dalam menghidupkan servant leaders. Murid-muridnya menyebut Yesus sebagai guru atau Tuhan, tapi ya rela untuk membasuh kaki mereka. Ada health organization, ya. Ada share leadership, follow people, develop people, build community, display authenticity, kemudian ada prophet leadership. Organisasi yang sehat harus dimulai dari sikap sang pemimpin yang berkomitmen untuk memiliki organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat tidak berfokus kepada pemimpin, tapi peran dan tanggung jawab dibagikan ke orang lain dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi dan nilai yang berbeda dan dapat ditumbuh kembangkan secara struktur ke semua bagian dan mau mengakui keberhasilan tiap individu dan memberikan pelatihan dan kesempatan kepada mereka yang memiliki prestasi. Ada job description-nya. Yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan yang berbeda dalam satu wilayah, bertanggung jawab atas urusan klub di wilayahnya, berkonsultasi dengan direktur, rencana kegiatan utama dan kegiatan khususnya pelatihan bagi anggota staf klub, kemudian mewakili klub-klub yang ada di wilayahnya pada pertemuan-pertemuan rapat Pathfinder dan Dewan Pathfinder. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan klub, mewakili klub di majelis jemaat, menyelenggarakan rapat komite eksekutif setiap bulan, mempelajari setiap program klub dan memberikan saran pengembangan perbaikan, membangun hubungan yang baik antar klub, merencanakan pelatihan bagi seluruh staf klub secara reguler, mengirim laporan bulanan atau tribulan ke Departemen PA Conference, kemudian selalu siap mengisi posisi direktur dalam situasi emergensi sebagai saluran kebijakan bagi para klub. Ya, ini ada administrasi sebagai direktur. Seorang direktur memimpin seluruh kegiatan dalam klub, memanggil, mengorganisir, dan mengatur setiap rapat klub, melihat apakah klub dapat mencapai objektifnya dengan berhasil, merencanakan seluruh program sepanjang tahun, kemudian berperan sebagai ketua komite eksekutif Pathfinder, kemudian mewakili klub dalam majelis jemaat jika hanya ada satu klub, menjadi teladan yang baik bagi Pathfinder, selalu berkomunikasi dan menyampaikan laporan-laporan kepada direktur PA Conference atau daerah. Menerima tugas-tugas dari direktur dan berbagi tanggung jawab kepemimpinan klub, di mana ada 2 wakil direktur. Satu menangani perempuan, yang lain menangani laki-laki. Jika ada 2 wakil direktur, berfungsi baik secara juru tulis dan sebagai bendahara. Kemudian menggantikan posisi direktur klub bila dia tidak hadir. Kemudian mewakili klub dalam majelis jemaat jika direktur tidak hadir. Dan ada juga seorang sekretaris memeriksa catatan setiap regu yang dilakukan oleh juru tulis dan memindahkan kepada lembaran catatan pribadi. Kemudian catat seluruh nilai merit system Pathfinder. Kemudian membuat laporan bulanan ke konferensi sebelum tanggal 10. Kemudian
mencatat pencapaian klub dalam rencana penilaian conference, mencatat dan memesan kebutuhan klub, kemudian mengelola perpustakaan. Dan juga ada tugas seorang bendahara, yaitu menyerahkan dana kepada bendahara gereja untuk disimpan dalam alokasi dana khusus untuk digunakan klub. Kemudian menarik dana untuk uang belanja kecil-kecilan dari dana klub yang tersedia yang disimpan bendahara jemaat. Kemudian menghitung dan mencatat seluruh dana seperti uang keanggotaan, iuran, persembahan, biaya para ahli, sumbangan, kemudian dan ada pengumpulan dana. Kemudian menyimpan bukti penerimaan dana dan juga pengeluaran dari klub. Jadilah sedekah mungkin dengan anggota klub di mana mereka dapat membahas masalah mereka, membantu regu agar menjadi satu dan kompak, membantu anggota dalam belajar di kelompok dan tanda keterampilan atau kepahaman, kemudian menguji kesanggupan regu, menginterpretasikan, mengintegrasikan anggota baru ke dalam klub, mengajar mereka dasar-dasar untuk Undang-Undang Pathfinder, dan mengusahakan agar dapat diterima dan berteman dengan baik. Ada junior konselor, ya calon penasehat yang sedang dilatih, kemudian melayani penasehat dalam kelompok, menerima tugas dan melakukan tugas yang diberikan oleh penasehat, kemudian menjadi petunjuk sebagai konselor jika cocok dan memenuhi syarat untuk melakukannya setelah 1 tahun di bawah bimbingan konselor. Ada instruktur, ya penelitian dan sumber untuk bahan baru untuk mengajar klub, mengetahui semua persyaratan kepahaman dan otoritas, dan mampu mengajarkan dengan otoritas, mengajar kelas keterampilan atau kepahaman serta beberapa persyaratan kelas, kemudian mengatur pertanyaan ujian kelas kepahaman dan menilai lembar tes Pathfinder, kemudian mensahkan dan mencatat penyelesaian tuntutan kelas kemajuan dan kelas kepahaman, dapat berfungsi sebagai konselor. Dan ada pembina kerohanian atau chaplain yang bertugas sebagai penasihat rohani untuk klub, merencanakan program ibadah klub, kemudian memberi khotbah dan saksian selama ibadah, kemudian membantu melayani sebagai instruktur, terutama yang berkaitan dengan misionaris atau penginjilan, dan juga membantu mengajarkan persyaratan Alkitab dalam kelas serta berfungsi sebagai penguji. Ada tugas seorang kapten, memimpin satu unit 4-8 orang, anggota Pathfinder yang dipilih oleh unitnya. Kemudian masa tugas 3-12 bulan, tergantung klub setempat. Harus menggunakan rencana tugas atau kapten pada setiap kegiatan klub sebagai pembawa bendera regu. Kemudian memberikan laporan kehadiran, menjalankan peran konselor jika ia tidak hadir, kemudian memberikan teladan pribadi untuk mempengaruhi tiap anggota untuk melakukan yang terbaik, mau menyatakan dan mengembangkan kesanggupan, memimpin dan mengarahkan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh klub. Kemudian ada juru tulis, ya. Sebagai juru tulis dan bendahara unit, anggota Pathfinder yang dipilihnya oleh unitnya. Masa tugas 3-12 bulan tergantung klub setempat, kemudian memakai rencana tugas, penulis tiap kegiatan klub, kemudian memberikan dorongan kepada anggota unit untuk pencapaian standar yang lebih tinggi, kemudian menggantikan kapten jika ia tidak hadir, kemudian mengumpulkan iuran, mencatat kehadiran, dan melaksanakan sistem penghargaan, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan klub. Dan sebagai staf dari konselor, harus terjalin hubungan kerjasama yang erat dan harmonis, menjadi teladan bagi anggota klub, kemudian merumuskan sasaran bersama, kemudian mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan bersama. Kita harus adakan forum-forum dalam diskusi, ya. Dan juga
harus dilaksanakan eh, yang sudah disepakati oleh klub. Ya, inilah materi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Dan bagi peserta semua, ya, Adventist Youth Ministry Training untuk Pathfinder, ada berapa tugas yang perlu dilaksanakan? Sebutkan ada berapa principles observant leadership dan jelaskan. Kemudian, yang kedua, buatkan struktur organisasi Pathfinder Club yang disarankan. Itulah tugas yang harus diselesaikan, bisa nanti dikirimkan ke email. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.